وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan beberapa menit ini apabila ada perkara yang ditanyakan kami persilahkan. Ya. Mau bertanya, dalam hadis Nasa'i masalah sholat itu ada apa namanya, matanya isinya gimana? Auma'a ima'an. Auma'a itu isyarat. Dengan isyarat itu jika dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka sholat dengan isyarat. Nah, yang hal ini menunjukkan saking ditekankannya pelaksanaan sholat witir. Kalau dia hanya mampu kasih isyarat, tapi tetap tegakkan sholat witir meskipun dia hanya bisa memberikan isyarat. Saking ditekankannya pemaknaan sholat witir itu. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah sampai bilang wajib tadi gitu loh. Dan Rasulullah SAW yang auma'a ima'an ini apabila beliau dalam perjalanan di atas untanya. Jadi beliau ima sholatnya itu di atas unta, sholat sunnahnya di atas unta, baik di siang hari maupun malam hari. Ini yang dipersaksikan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dengan memberikan isyarat, sujudnya dengan isyarat, rukuknya dengan isyarat dan seterusnya. Jadi seperti itu. Yang lain, monggo. Berkaitan dengan sholat witir di bulan suci Ramadan dan sholat tarawih Ustaz. Contohnya anak yang mengikuti imam sampai witir, misalkan 8, anak turun karena mau melaksanakan lagi sholat tahajud berikutnya. Ya. Apakah sholat tarawih anak itu sudah sempurna karena tidak mengikuti imam sampai witir, Ustaz? Karena saya mempertahankan witirnya aja. Kalau saya witir berarti nggak sholat witir lagi kan? Penjelasannya Ustaz. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan kan, kalau sudah witir sama imam dia mau sholat malam tidak perlu lagi. Sekarang kebalikannya, karena ingin mempertahankan sunnah untuk menjadikan akhir sholat malamnya itu witir, maka ketika tarawih sama imam nggak ikut witir. Ketika imam sudah sampai jumlah rakaat tertentu, witirnya nanti diakhirkan. Pertanyaannya, apakah sholat tarawih yang sama imam itu sempurna? Insya Allah sempurna. Insya Allah yang bersama imam itu sempurna. Kenapa? Ya disempurnakan dengan witir akhir malam itu tadi. Karena menyempurnakan witir akhir malam itu juga ada fadilahnya. Jadi dalam hal ini di dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, Nabi SAW memang pernah menyampaikan yang sholat bersama dengan imam akan ditulis pahalanya itu seperti sholat semalam suntuk. Nah, jadi di dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal di situ kan ada ceritanya ketika para sahabat itu bersama dengan Rasulullah SAW sholat. Nah, di malam yang di suatu malam Rasulullah SAW sholatnya itu hanya sampai pertengahan malam, tetapi para sahabat minta untuk dilanjutkan lagi, wahai Rasulullah, tambah lagi. Nah, keesokan malamnya Rasulullah tambahkan lagi. Sebelum itu Rasulullah sudah menyampaikan, kalau sudah sholat sama imam meskipun sampai setengah malam saja kan begitu, kalau dia sudah sholat dengan imam itu sudah dianggap oleh Allah sholat semalam suntuk. Nah, karena permintaannya di malam itu demikian, keesokan malamnya Rasulullah memperpanjang sholatnya sampai mendekati sahur, sampai-sampai para sahabat menyangka
khawatir, wah kita nggak bisa sahur ini kalau nggak selesai ini Rasulullah. Karena kemarin mintanya kan dilanjutkan sholat malamnya dari yang setengah malam itu dilanjutkan lagi. Nah yang demikian ini ucapan Nabi SAW kalau sudah sholat bersama imam akan dihitung dengan sholat semalam suntuk ini sebagai kabar gembira kepada mereka yang sholat bersama imam tetapi tidak sepenuhnya malam. Kalau sudah sebagian malam saja sudah sholat sama imam, oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dianggap dengan sholat semalam suntuk. Nah, pada kategori yang tadi ketika dia sholat bersama dengan imam tetapi untuk witirnya dia tidak bersama dengan imam, dia dapat faidah yang lain gitu loh. Dia tetap sempurna sholat tarawihnya. Nah, kalau ditanya dari mana sempurnanya, disempurnakan dengan melaksanakan sunnah yang lain, yaitu menjadikan akhir sholat malamnya itu witir. Nah, jadi demikian. Karena untuk sholat tarawih, ya, mana sih yang lebih utama? Apakah sholat sama imam atau sholat sendiri-sendiri? Di sini para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Malik, kemudian guru beliau Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, dan kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya untuk tarawih atau qiyamul lail yang lebih utama itu adalah melakukan di rumah masing-masing. Hal ini didasarkan pada hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya dalam hadis Zaid bin Thabit ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu fi rihalikum fa inna afdalas salatil mar'i fi baitihi. Sallu fi buyutikum ala sallu fi buyutikum fa inna afdalas salatil mar'i fi baitihi illal maktubah." Salatlah kalian di rumah masing-masing, karena sebaik-baiknya salat seorang muslim untuk salat sunnah itu adalah salat di rumah, ya kan? Sebaik-baiknya adalah salat di rumah. Illa al-maktubah, kecuali salat wajib 5 waktu, baru itu di masjid yang afdalnya. Yang afdalnya demikian. Maka ini Imam Malik, Imam Syafi'i kalau sudah sholat isya beliau pulang. Jadi pulang itu bukan hanya ketika witir saja pulang, mulai dari awalnya udah pulang, sholatnya di rumah, gitu kan? Ya, sholatnya di rumah untuk qiyam Ramadannya, melakukan sendiri-sendiri di rumah. Nah, namun mayoritas ulama untuk sholat tarawih lebih cenderung kepada pendapat yang lebih utama adalah sholat berjamaah bersama imam. Dalilnya riwayat Imam Ahmad tadi yang dikatakan sholatnya dianggap seperti sholat semalam suntuk, dan itu yang difatwakan oleh Umar ibn al-Khattab, kemudian diijma'kan oleh para sahabat setelahnya. Para sahabat membenarkan apa yang menjadi kebijakan Umar bin Khattab untuk sholat qiyam Ramadan itu di awal malam berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Nah, ini dua perbedaan pendapat tentang qiyam Ramadan. Nah, saya mengambil pendapat yang pertama, yaitu sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu lebih baik dikerjakan masing-masing di rumah. Ini pendapat saya. Ya nanti terserah mau yang bilang Ustaz Haidir pemalas ini ya, tidak mau sholat jamaah, ya nggak apa-apa, saya punya imamnya kok. Itu satu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab sendiri mengatakan di dalam riwayat Imam Bukhari itu ketika melaksanakan ketika menegaskan kebijakannya ini, walladzi yanamuna, kata Umar bin Khattab, yang dia tidur dulu gitu kan, khairun minal ladzina yaqumun, khairun minal ladzina yaqumun, lebih baik daripada yang berdiri sholat sekarang. Kalau ada waktu menjawab pertanyaan.
Yang dia tidur dulu lebih baik daripada yang berdiri untuk sholat malam sekarang, kata Umar bin Khattab. Perawinya menjelaskan yuridu akhirahu, yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab yaitu tidur dulu untuk dia bisa sholat masing-masing nanti di akhir malam. Hal ini menunjukkan meskipun beliau menetapkan kebijakan sholat berjamaah di awal, beliau masih menyatakan yang lebih baik itu ya laksanakan masing-masing nanti di rumah, istirahat terlebih dahulu setelah sholat isya itu. Tapi di sini ada pertanyaan terkait sholat witir, terutama ketika bulan puasa seringkali ditemukan ketika rakaat witir terakhir ada kebiasaan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Apakah ini ada aturannya atau gimana? Ada. Aturannya ada. Yang membaca Al-Falaq, kemudian An-Nas dan kemudian Al-Kafirun. Yang demikian ini dipegang oleh pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini salah satunya dijelaskan oleh Al-Imam Yahya Al-Imrani di dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan far'un ma yuqra'u fil witri. Cabang permasalahan yang akan dibahas di sini yaitu apa yang dibaca ketika salat witir. Wa idza awtara bi thalathin fal afdal indana an yaqra'a fil ula ba'da al-Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Yang afdal menurut kami di rakaat yang pertama hendaknya seseorang itu membaca surah sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati ba'dal Fatihah, di rakaat yang ketiga rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian di rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad dan muawwizatain yaitu Al-Falaq dengan An-Nas. Ini yang dipegang oleh madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antara dalilnya itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Ini tentang apa yang dibaca di dalam sholat. Nah, yang demikian ini sebenarnya aturan membaca lebih dari satu surah di dalam satu rakaat. Kan mungkin ini yang ditanyakan ya. Kalau ada satu rakaat dibaca lebih dari satu surah, apakah boleh? Kita sudah bahas kemarin di pembahasan Umdatul Ahkam sebelumnya, ketika seseorang itu punya kebiasaan salah seorang sahabat Nabi yang dia punya kebiasaan selalu menutup bacaan sholatnya itu dengan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas itu. Artinya dia pilih surah apa saja, nanti setelah selesai surah yang dia baca, kemudian ia menutup dengan Al-Ikhlas. Nah, oleh Nabi oleh sahabat yang lain ini kok beda sendiri gitu loh. Yang lain-lain kalau sudah baca surah ya sudah langsung ruku, tetapi ini sudah baca surah, baca lagi qul huwallahu ahad, baru kemudian ruku. Ketika ditanya sama Nabi, salhu, tanyakan kepada dia untuk apa dia melakukan itu. Maka dijawab oleh orang itu bahwasanya di dalam qul huwallah itu ada asmaullah, ada nama Allah di situ, dan aku menyenangi untuk membaca Al-Ikhlas itu karena di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Nah, apa kata Nabi setelah itu? Nabi mengatakan akhbirhu annallaha yuhibbuh. Maka sampaikan kepada dia Allah juga mencintai dia karena dia senang membaca surah Al-Ikhlas ini. Artinya Nabi tidak mengingkari ketika ada satu rakaat dibaca lebih dari satu surah di dalam Al-Qur'an. Dan kemudian dalil yang lebih umum lagi untuk kebolehan ini adalah kalam Allah di dalam surah Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu yang mudah dalam Al-Qur'an. Nah, bagi seseorang ini mudah kok, menggabungkan ini mudah ya, masuk dalam keumuman itu boleh untuk melaksanakan yang demikian. Allah taala a'lam. Ada lagi? Apakah doa yang
doa yang sahih sesudah sholat witir. Doa yang warid ini yang ada contohnya dari Nabi SAW sesudah sholat witir itu ucapan Subhanal Malikil Quddus. Jadi Nabi SAW mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Ini salah satu yang sahih, yang warid dari Nabi SAW, yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Namun di sini saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, bukan berarti nanti ketika ada ucapan yang warid sahih dari Nabi kemudian nggak boleh ngucapin yang lainnya, enggak. Artinya setelah sholat itu adalah waktu di antara sekian waktu yang Allah ijabah doanya gitu. Artinya kalau ada riwayat doa yang sahih dari Nabi untuk sholat tertentu itu dikedepankan. Nanti kalau mau menambah dengan hajat-hajatnya yang lain, minta kepada Allah dengan hajat yang lain, ini diperkenankan. Ini salah satunya. Yang yang paling atas. Salat witir bisa dilakukan berjamaah, bisa. Salat witir dilakukan berjamaah ya ketika di qiyam Ramadan melakukan witirnya berjamaah. Dan mungkin ini yang ditanyakan, kalau witir yang selain Ramadan gitu ya, bisa nggak dilakukan berjamaah? Boleh dilakukan berjamaah kalau sekali-sekali dan tidak dijadikan sebagai rutinitas. Nah, dalam hal ini mungkin faedah saya sampaikan, mungkin ini di majelis yang lain pernah saya sampaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Rawdatul Talibin menyampaikan bahwasanya sholat sunnah itu memang ada dua kategori. Sholat sunnah yang dilakukan berjamaah dan sholat sunnah yang dilakukan sendiri-sendiri secara asal hukum, ya. Secara asal hukum. Di antara yang sudah disyariatkan berjamaah dari awal itu seperti sholat id. Nah, ini kalau yang sholat id nggak bisa sendiri-sendiri, ada khutbahnya di situ. Sholat istisqa ini nggak bisa sendiri-sendiri, ada khutbahnya di situ. Sholat kusuf gerhana ini nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, selain dari sholat ini, hukum asalnya itu sholatnya dilakukan sendiri-sendiri. Duha sendiri-sendiri, sholat malam sendiri-sendiri, sholat witir sendiri-sendiri. Nah, kemudian pada momen-momen tertentu diperbolehkan sesekali untuk dilakukan berjamaah. Nah, di antara yang membenarkan hadis yang membenarkan untuk diperbolehkannya sholat sunnah yang asal hukumnya sendiri-sendiri dilakukan berjamaah, itu diantaranya adalah sholatnya Rasulullah di rumah Ummu Sulaim. Ketika itu Rasulullah sholat di rumah Ummu Sulaim, di belakangnya itu berdiri Anas bin Malik, dan kemudian ada satu anak lagi, wayatimun, ada seorang yatim yang berada di sebelahku, kata Anas bin Malik. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim ketika itu di belakang kami. Lah, sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah berjamaah di rumah? Kalau Rasulullah melakukan sholat berjamaah di masjid, sholat wajib. Apakah pernah Rasulullah melakukan sholat wajib itu di rumah? Gitu kan? Kalau dia di rumah Ummu Sulaim, tentunya itu sholat sunnah. Maka dalam hal ini kesimpulan yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi dan kemudian sebagian besar para a'immatus Syafi'iyah, bahwasanya sholat sunnah yang asal hukumnya sendiri-sendiri itu masih boleh dilakukan secara berjamaah, tetapi tidak dijadikan sebagai rutinitas. Kenapa kok begitu? Hilang nanti ciri khas sholat sunnah sendiri-sendirinya, itu hilang kalau nanti jamaah melulu gitu. Nah, sampai di sini nanti mungkin beberapa kebiasaan teman-teman yang kalau sholat syuruk itu kan biasanya kalau ada tablik akbar sholat subuh itu setelah sholat subuh ada tablik akbar, setelah itu kan kemudian berdiri untuk sholat syuruk berjamaah yang seperti itu. Yang demikian karena dilakukan sesekali ini masih boleh, karena dilakukan sesekali yang demikian ini masih boleh.